Pagi hari ini saya berterima kasih sekali lagi bagi gembala dan seluruh majelis dan diaken di gereja ini yang sekali lagi untuk ketiga kalinya memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Ya, saya harap Bapak Ibu tidak bosan ya pada saya 3 kali. Waduh, ini tuh. Biasanya setelah kita merayakan hari kenaikan Yesus, kita biasanya merayakan 10 hari pencurahan Roh Kudus ya. Tapi mungkin di gereja ini belum sempat ya merayakannya. Ya, ada gereja-gereja yang bisa merayakannya, ada juga yang tidak memungkinkan tidak merayakannya. Biasa kita merayakan hari Pentakosta atau 10 hari pencurahan Roh Kudus ya. Itu sebabnya pagi hari ini saya mau berbicara mengenai Roh Kudus, peranan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, murid-muridnya mulai putus asa. Mereka mulai kehilangan semangat. Mereka berpikir bahwa mereka akan yang nelayan kembali menjadi nelayan, mengerjakan profesi mereka masing-masing. Karena mereka berpikir Yesus sudah naik ke surga, maka tamatlah semuanya. Padahal Tuhan Yesus berkata bahwa Tuhan Yesus akan mengirimkan seorang penolong bagi mereka yang akan menyertai mereka. Itu sebabnya Tuhan Yesus tidak langsung mengutus mereka. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, tunggulah di loteng Yerusalem sampai engkau diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, ya, yaitu kuasa Roh Kudus. Ya, itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Dan saya percaya ketika Bapak Ibu dipenuhi dengan kuasa yang dahsyat itu, Bapak Ibu akan melayani lebih hebat. Bapak Ibu akan melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa, karena Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan diberikan kepada kita semua. Oke, baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan buka Alkitab kita, atau yang sudah hafal ayat ini. Kemarin sudah dihotbahkan juga oleh Pak mau, tapi pagi ini saya akan membaca satu ayat aja bagi kita ya, ayat hafalannya orang Pentakosta. Jadi orang Pentakosta harus menghafal ayat ini, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, kata kunci dari ayat ini adalah kuasa. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Itu adalah perkataan Yesus sendiri sebelum dia naik ke surga. Dia berkata bahwa walaupun dia sudah naik ke surga, tapi dia akan mengutus seorang penghibur, penolong, yang akan memberikan kepada mereka kuasa ya, untuk melanjutkan misi Allah di dunia ini ya. Kuasa apakah itu? Yaitu kuasa Roh Kudus. Jadi kuasa ini dalam bahasa aslinya atau bahasa Yunaninya adalah dunamos. Dunamos ini mungkin kita mendengar dari kata dunamos ini, kita mendengar ada namanya dinamit. Itu dari kata dunamos ini. Kalau Bapak Ibu, kalau orang-orang itu mengebor minyak, biasa pakai dinamit. Dia menghancurkan ini, atau menghancurkan gunung batu yang keras, mereka pasang dinamit, kemudian meledakkan gunung yang keras dan besar itu Bapak Ibu ya. Jadi luar biasa dinamit ini ya, menghancurkan sebuah gunung yang besar. Dari kata dinamos juga kita mendengar kata dinamo ya. Dinamo itu yang menggerakkan mesin sehingga listrik bisa nyala ya, motor bisa jalan, mobil bisa jalan, itu karena pergerakan dari dinamo ya. Itu berasal dari kata dynamos ini Bapak Ibu ya. Jadi contohnya listrik ya, kalau listrik itu kekuatannya luar biasa. Bapak Ibu bisa hanya melihat listrik lampu bisa nyala ya, tapi kalau Bapak Ibu pegang kabel telanjang 1 menit Bapak Ibu almarhumnas. Biasa ada kelelawar kalau nyangkut di kabel itu langsung lengket ya. Biasa itu beberapa kali kena stroke, kadang trauma kalau masalah listrik kok enggak berani. Kadang beberapa kali kena stroke ya. Ada yang mati karena stroke. Karena kekuatan yang luar biasa Bapak Ibu ya.
dari dinamo ini Bapak Ibu ya. Itu dunamos, dari kata dunamos atau kuasa ini Bapak Ibu. Tapi kuasa Roh Kudus yang Tuhan janjikan kepada kita bakal jauh lebih dahsyat daripada kekuatan itu Bapak Ibu ya. Kekuatan itu adalah kekuatan atau kuasa dari Roh Kudus. Ya baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan, saya mau menjelaskan sedikit tentang siapa itu Roh Kudus. Ya, banyak orang Kristen yang salah mempercayai siapa itu Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Roh Kudus adalah Allah. Dia adalah sebuah pribadi. Ya, yaitu yang kita orang percaya Trinitas, yaitu tiga di dalam satu, yaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, jadi Bapa itu Allah, Anak itu Allah, dan Roh Kudus juga Allah. Ada paham yang menurut saya sesat yang namanya Oneness yang sangat terkenal hari-hari ini, yaitu mereka berpendapat bahwa Bapa, Anak dan Roh Kudus itu satu, yaitu Yesus. Makanya namanya Oneness. Ya, ada beberapa gereja karismatik yang mempercayai hal itu, tapi kita orang GSJA tidak mempercayai yaitu Oneness ini. Ya, kita percaya bahwa Allah Bapa, Allah, Yesus adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Tapi mereka satu, tidak bisa dipisahkan. Ya, ya. Untuk memberikan perumpamaan tentang Trinitas ini memang sangat sulit ya untuk memberikan gambaran tentang Trinitas ini. Tapi mungkin contoh yang sangat mudah, biasanya misalnya saya, di dalam kita manusia ini ada tiga pribadi sebenarnya ya. Kita diciptakan oleh Tuhan, yaitu kita mempunyai tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh itu ya, itu tubuh kita ini, badan kita, dia jenazah. Kalau orang meninggal itu hanya jenazahnya aja akan menjadi tanah ya. Tetapi jiwa itu nafas kita ya. Ketika seseorang meninggal ya nafasnya selesai ya, selesai juga hidupnya atau nyawa kita. Tapi roh itu akan kembali kepada Allah ya. Ketika seseorang meninggal baru terpisah roh dengan tubuh dan juga dengan nyawa. Tapi selama kita masih hidup, kita mungkin hanya satu, tetapi di dalam diri kita itu ada tiga hal yang itu tubuh, jiwa, dan roh. Sama dengan kealahan itu ya. Di dalam Allah itu ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus ya. Jadi Roh Kudus itu bukan kekuatan dari Yesus, bukan kekuatan dari Allah, tapi Roh Kudus itu adalah bagian dari Allah sendiri ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Apa sih peranan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya? Ya, yang pertama adalah Roh Kudus memberikan penghiburan kepada kita orang percaya. Mari kita membaca dalam Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi dalam ayat firman Tuhan ini dikatakan bahwa Roh Kudus adalah roh penghibur yang akan menyertai kita, menghibur kita ketika kita susah ya. Ketika kita dalam masalah yang sulit ya, kita membutuhkan penghiburan. Disitulah peranan Roh Kudus yang pertama, menghibur, menguatkan kita. Bapak Ibu di pagi ini ada yang nggak pernah susah? Halo, semua senang? Wah, semua senang semua ya. Luar biasa. Saya pun hamba Tuhan tetap setiap hari, setiap saat kadang-kala banyak juga kesusahan yang kami alami ya. Karena hidup kita itu seperti naik gunung ya, gunung lembah. Tidak datar aja Bapak Ibu ya. Kadang ketika kita susah, kita membutuhkan penghiburan ya. Penghiburan kita adalah dari Roh Kudus. Jangan Bapak Ibu susah, oh ada kafe di sana, biar joget di sana, menghibur, akhirnya beban terlepas. Itu hanya sementara penghiburan dari dunia ini. Tapi penghiburan yang abadi, yang sejati, berasal dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan memberikan penghiburan kepada kita.
Ya, karena ketika murid-murid Yesus, ketika mereka saat itu Yesus meninggalkan mereka naik ke surga, mereka merasa susah, mereka merasa sedih karena Yesus telah meninggalkan mereka. Mereka mulai putus asa, mereka kepingin kembali lagi dalam pekerjaan mereka. Mereka sangat susah kehilangan Yesus karena dia telah naik ke surga. Makanya Yesus berkata kepada mereka, kamu tunggu di loteng Yerusalem sampai aku memperlengkapi kamu dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, itu kuasa Roh Kudus. Yesus tidak mengizinkan mereka mengabarkan Injil sebelum mereka diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Ya, Roh Kudus akan memberikan kepada kita penghiburan. Dan apa yang terjadi ketika Roh Kudus dicurahkan kepada murid-muridnya? Berbeda, mereka tidak lagi susah, maka mereka berapi-api dan mereka terpencar ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil. Ya, karena Roh Kudus sudah membakar hati mereka, Roh Kudus sudah mengurapi hati mereka. Dulu sebelum Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, dia sempat menyangkal Yesus. Dia sangat takut. Ada seorang anak perempuan yang kecil dan berkata kepada Petrus, Petrus, pasti engkau bagian dari murid Yesus. Tapi Petrus sangat ketakutan dan Petrus mengatakan, sorry ya, saya tidak kenal orang itu. Mungkin kau salah lihat. Dia jalan lagi mutar. Datang lagi ada yang bilang, Petrus, pasti kamu adalah salah satu dari murid Yesus. Dia bilang, sorry, saya tidak kenal. Sampai 3 kali dia menyangkal Yesus. Tetapi ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus, Alkitab bilang Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Ya, ketika Petrus berjalan, bayangannya Petrus mengenal orang sakit dan mereka disembuhkan. Ada perubahan yang luar biasa, di mana Petrus yang penakut, ketika dia diperlengkapi oleh Roh Kudus, Tuhan memakai dia melakukan banyak mujizat karena Roh Kudus telah mengurapi dia. Bapak Ibu juga di tempat ini ya, kalau hidupmu mau dipakai oleh Tuhan, mintalah kuasa Roh Kudus mengurapi kita. Ya, Bapak Ibu bilang, jangan, saya ini nggak sekolah teologi, saya ini nggak punya pendidikan, mana bisa saya dipakai Tuhan. Bapak Ibu, ya, Tuhan itu memakai kita bukan karena kita sekolah teologi, karena sebagian besar murid Yesus itu hanya nelayan di Danau Rana, bukan ya, Danau Galilea. Di Danau Galilea, mereka hanya orang-orang sederhana. Tetapi ketika mereka diperlengkapi oleh Roh Kudus, Tuhan memakai mereka lebih dari orang yang sekolah teologi, lebih dari ahli-ahli Taurat yang pakar kitab suci. Ya, mereka melakukan mujizat, mereka mengusir setan dengan kuasa yang Yesus telah berikan, yaitu kuasa dari Roh Kudus. Jadi sebagian besar murid Yesus itu orang-orang yang punya pendidikan sederhana, ya, bukan sekolah tinggi ya. Hanya Lukas sebagai dokter, ya, dan Yudas Iskariot yang memiliki pendidikan sangat tinggi. Tapi yang lain itu hanya orang-orang sederhana. Tapi ketika mereka diperlengkapi oleh Roh Kudus, mereka menjadi rasul-rasul yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Karena setan itu nggak takut sama titel kita. Setan takut kepada orang-orang yang memiliki kuasa di dalam hidupnya. Kalau Bapak Ibu orang kerasukan, Bapak Ibu bilang, hey, saya ini profesor ini. Setan bilang, nggak takut. Oh, saya STH, nggak takut saya STH Bapak Ibu ya. Tapi kalau Bapak Ibu dipenuhi oleh Roh Kudus ya, Bapak Ibu baru jalan aja setan, ampun, panas, setan akan keluar. Ya, bukan karena melihat kita punya gelar yang banyak, tapi melihat kuasa yang ada dalam diri kita ya. Nah, jadi Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu hanya SD, tapi kalau Bapak Ibu intim dengan Tuhan ya, Tuhan akan memakai Bapak Ibu luar biasa. Ya, kebetulan dulu saya punya dosen Pak Fedi Solisa. Dia banyak cerita tentang kakeknya yang pelayanan di Pulau Buru beberapa 100 tahun yang lalu, Bapak Temi Solisa. Ya, jadi dia bilang kakeknya itu buta huruf, tidak sekolah ya katanya. Tetapi Tuhan memakai dia dengan kuasa Roh Kudus yang luar biasa ya. Dia banyak melakukan mujizat ya, banyak melakukan, dia ngomong firman Tuhan padahal dia nggak sekolah. Firman itu datang gitu. Dia ngomong firman Tuhan lebih dari seorang doktor teologi. Oleh karena
pemberitaan firman Tuhan dari Bapak Temi ini, mungkin Bapak Ibu juga menjadi orang Kristen karena berkat beliau juga. Jadi ya, katanya di Danau Rana itu akhirnya mayoritas itu GSJA, bahkan di Pulau Buru ini ya, karena berkat dari jasa Bapak Temi. Dia bukan lulusan sekolah teologi, dia hanya orang kampung ya, tapi Tuhan bisa memakai dia luar biasa ya. Ya. Artinya Bapak Ibu juga akan dipakai oleh Tuhan ketika Bapak Ibu kita menerima kuasa, yaitu kuasa yang dahsyat gitu, dunamos itu, yaitu kuasa Roh Kudus ya. Jadi Roh Kudus memberikan penghiburan kepada kita orang percaya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sedang galau ya, jangan jangan cari Bible ya, jangan cari narkoba, cari minuman keras biar galau hilang. Tidak akan hilang Bapak Ibu. Nanti double lagi bebannya Bapak Ibu. Tetapi carilah Roh Kudus ya. Roh Kudus akan menguatkan dan menghibur kita. Jadi ada satu kesaksian teman saya, beliau adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai dalam menciptakan lagu. Lagu beliau banyak dinyanyikan di Indonesia ya. Nama beliau Pendeta Bambang Irwanto. Beliau menciptakan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik, mengalirlah kuasa Roh Kudus, Kau Bapakku yang baik. Banyak lagu yang beliau ciptakan. Kemarin lagu beliau juga viral, Jangan Tukar Yesus. Karena apa? Harta. Jangan tukar Yesus dengan harta, dengan semuanya itu viral juga di TikTok, ditonton oleh jutaan orang. Jadi beliau ada sering beberapa kali melayani di Bima. Jadi beliau bilang suatu saat beliau dalam masalah yang begitu berat, dan beliau berpikir, waduh, sepertinya mau bunuh diri aja karena beban terlalu berat. Tapi akhirnya beliau mengambil gitar, langsung kata-kata keluar lagu Mengalirlah kuasa Roh Kudus bagaikan tanah kering. Langsung beliau tulis lagu itu, dan akhirnya lagu itu juga merupakan lagu yang terkenal ya, dinyanyikan oleh jutaan orang di Indonesia ini ya. Nah, jadi ketika beliau menyanyikan lagu bagaikan tanah kering, mengalir kuasa Roh Kudus, beliau mengatakan bahwa beliau merasakan kekuatan, penghiburan yang luar biasa dari Tuhan. Nah, akhirnya beliau bisa menghadapi masalah yang beliau alami ya, ketika Roh Kudus mengalir dalam kehidupan. Dan lagu itu beliau tulis dan sudah memberkati banyak orang di Indonesia ini. Hari kemarin juga beliau ya, kadangkala ketika kita sakit dan dokter mengatakan, oh engkau akan mati, kita langsung putus asa, menyerah, oh mati sudah saya. Tapi kita masih punya dokter di atas segala dokter, yaitu Tuhan Yesus. Kuasa yang dahsyat itu, dunamos atau kuasa Roh Kudus itu, kuasa yang sanggup untuk menyembuhkan kita, memulihkan kita. Jadi dulu saya pernah kena TBC, bahkan lumpuh 6 bulan. Ya, pas lumpuh 6 bulan bertepatan dengan kerusuhan di Maluku tahun 2001. Ya. Jadi tepat 12 Januari 2001 penyakit TBC sudah menggerogoti saya karena tidak bisa makan lagi, kurus sekali, tidak ada lagi kekuatan, ya, muntah darah, dan saya pikir saya akan mati pada waktu itu, ya. Jadi ketika kerusuhan, orang-orang tanduk saya, tipu saya ke hutan, bolak-balik ke hutan, ya. Saya terus berdoa, Tuhan sembuhkan saya, sembuhkan saya, sembuhkan saya. Tapi nggak sembuh-sembuh, bahkan makin parah. Tuhan gimana ini? Tapi suatu saat, pada saat ulang tahun saya ke-19, 12 Januari 2001, ya, Tuhan tidak menyembuhkan saya dulu, tapi Tuhan memperlengkapi saya dengan Roh Kudus. Ketika saya berdoa, tiba-tiba saya bisa berbahasa roh, bahasa-bahasa yang tidak saya mengerti. Padahal setiap malam perjuangan Roh Kudus, ikut terus minta Roh Kudus penuhi saya, tapi nggak dapat. Biasa seseorang katanya kalau dapat dipenuhi Roh Kudus itu ditandai dengan berbahasa lidah atau berbahasa roh. Setiap tahun ikut 10 hari berturut-turut, tidak dapat juga bahasa roh, sempat putus asa juga. Tapi ketika saya sakit tidak berdaya, disitulah Tuhan
memberikan bahasa roh itu kepada saya tanpa seorang pendeta. Ya, saya di kamar saya dan Tuhan memberikan bahasa roh itu kepada saya. Saya mulai berbahasa lidah yang bahasa yang sudah saya mengerti. Kemudian saya merasa kekuatan yang luar biasa, damai sejahtera yang luar biasa dari Tuhan. Sudah 6 bulan lumpuh, tiba-tiba bisa berjalan. Ya, akhirnya lari ke hutan, bisa juga lari ke hutan, padahal lumpuh 6 bulan tiba-tiba bisa lari ke hutan, dan akhirnya bisa sembuh sampai hari ini. Ya, nah, disitulah Tuhan memanggil saya untuk menjadi hamba Tuhan, dan Tuhan juga membaptis saya dengan Roh Kudus. Ya, kadang sebelum Tuhan menyembuhkan kita, Tuhan memperlengkapi kita dengan kuasa dulu, dengan kuasa Roh Kudus itu dulu. Dia memperlengkapi kita dengan kuasa itu. Setelah kita menerima kuasa itu, baru kita bisa memperkatakan mujizat dari Tuhan. Kita susah, jangan pernah mencari jalan lain. Datanglah di kaki Tuhan dan minta engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika engkau dipenuhi oleh Roh Kudus, engkau akan mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Ya, sehingga kita tidak lagi susah. Kita diberi kekuatan dari Tuhan. Ya, karena Roh Kudus yang berdiam di dalam kehidupan kita. Oke, yang kedua Bapak Ibu, yang kedua adalah Roh Kudus bukan hanya menghibur kita, tapi Roh Kudus memberikan kepada kita karunia Roh Kudus kepada kita. Kalau Bapak Ibu membaca dari 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 25, karena panjang sekali mungkin kita nggak membacanya. Nanti Bapak Ibu baca pulang di rumah membacanya. Intinya ada 9 karunia Roh Kudus yang diberikan kepada kita untuk memperlengkapi kita orang percaya. Ya, nanti Bapak Ibu baca, Bapak Ibu ketemu di sana ada 9 karunia Roh Kudus yang akan diberikan kepada kita orang percaya. Yang pertama adalah tentunya bahasa roh, yaitu bahasa lidah. Ya, jadi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan karunia bahasa roh, terus hidupkan itu di dalam hati Bapak Ibu. Ya. Nah, tapi ada juga yang salah mengartikan karunia bahasa roh ini. Ya, jadi bahasa roh itu nggak bisa diajar. Ya, ada gereja yang kadang-kadang bilang 1, 2, 3 bahasa roh. Dia paksakan orang. Hanya orang yang nggak bisa bahasa roh ikut-ikutan. Bahasa roh, ngomong aja sembarangan. Ya, kita tidak menganut paham seperti itu. Ya, karena Roh Kudus itu hanya diberikan dari Tuhan kepada kita. Ya, jadi kita nggak bisa memaksakan seseorang bahasa roh. Tapi ketika Roh Kudus mencama Bapak Ibu akan keluar sendiri bahasa-bahasa yang baru itu dari Tuhan. Ya, itu bahasa roh. Apa fungsi bahasa roh? Bahasa roh itu adalah bahasa yang Tuhan taruh dalam hati kita, bahasa yang tidak dimengerti oleh iblis. Ya, itu bahasa roh. Jadi kalau Bapak Ibu berdoa dengan bahasa Indonesia, iblis mengerti nggak? Iblis mengerti, oh lagi doain antum, nanti saya hantam kamu ya. Tapi kalau Bapak Ibu doa dengan bahasa roh, iblis nggak mengerti bahasa itu. Ya, hanya Bapak Ibu dengan Tuhan. Ya, Bapak Ibu nggak mengerti bahasa itu. Ya, hanya Tuhan yang bisa mengerti. Kita terhubung dengan Tuhan, yaitu bahasa roh itu. Ya. Jadi ada bahasa roh yang satu itu artinya saya ini bukan orang Buru ya, saya orang Seram yang nggak mengerti bahasa Buru. Tiba-tiba ketika saya dipenuhi oleh Roh Kudus, saya bisa bahasa Buru dan orang Buru bisa tahu apa yang saya katakan. Ya, itu bahasa yang ada di dunia ini yang orang yang berbahasa roh tidak mengerti, tapi orang yang mengerti akan tahu, oh ini bahasa saya ini artinya seperti ini. Tapi ada bahasa roh yang memang nggak ada di dunia ini, tidak dimengerti oleh siapapun, hanya kita dengan Tuhan. Ya, nah, itu bahasa roh yang nggak perlu diterjemahkan. Ya, nah, intinya bahasa roh diberikan kepada kita untuk apa? Menguatkan kita, ya, menghubungkan kita dengan Allah. Ya, saya agak cepat karena ada 9. Pertama itu bahasa roh, yang kedua adalah Tuhan memberikan karunia kepada kita, itu karunia bernubuat. Bernubuat itu beda dengan meramal ya. Ada juga orang dukun meramal ya. Makanya kalau setiap awal tahun ada orang artis pejabat datang ke Gunung Lawu, Gunung Kawi, minta diramal. Oh, tahun 2025 kamu begini. Diramal sama dukun. Itu bukan Bapak Ibu. Bernubuat itu hampir sama dengan meramal, tapi nubuatan itu akan terjadi ya, akan digenapi. Itu namanya nubuat. Kalau meramal itu ya itu kubuat ya. Tidak terjadi kebagian besar ya, bahkan akan menakuti orang ya.
Jadi orang yang bernubuat itu adalah orang yang bisa memberitahukan masa depan kita, ya. Nah, itu namanya orang yang bernubuat. Dan Tuhan bilang Roh Kudus akan memberikan karunia bernubuat kepada kita. Ya. Terus juga karunia iman, ya. Ada karunia iman Tuhan berikan kepada kita untuk mengimani hal-hal yang luar biasa. Ya, di mana ada iman, di situ ada mujizat, ya. Jadi orang-orang yang punya iman yang luar biasa seperti Abraham, ya, Tuhan panggil dia mentaati Tuhan, ya. Bahkan dia itu dari Ur Kasdim, Tuhan panggil ke tanah Kanaan, tidak punya apa-apa, tapi dia yakin dengan iman bahwa Tuhan akan memberkati dia. Dan benar Tuhan memberkati dia menjadi orang yang sangat kaya. Bahkan dia juga Tuhan suruh dia untuk mempersembahkan Ishak, anak satu-satunya. Dia rela mempersembahkan Ishak karena Tuhan kasih dia karunia iman, bahwa dia mengimani bahwa walaupun Ishak harus mati karena dia persembahkan kepada Tuhan, dia tahu bahwa apa yang Tuhan suruh itu selalu yang terbaik, ya. Dia melakukan itu dengan iman, ya. Itu salah satu contoh bagaimana karunia iman. Dari karunia iman juga karunia Roh Kudus ini sudah diberikan juga pada perjanjian lama, ya. Tapi di perjanjian lama itu hanya kepada orang-orang yang tertentu. Tapi di perjanjian baru harus kepada semua orang akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Seperti Yoel pasal 2 ayat 8-9 itu mengatakan bahwa pada zaman akhir aku akan mencurahkan rohku dengan tidak terbatas kepada pembantu, kepada siapapun, ya. Yaitu zaman di mana kita hidup ini, ya. Di mana Roh Kudus akan dicurahkan kepada siapapun juga, ya. Pagi ini Bapak Ibu yang ada pada pagi ini juga, apapun latar belakang Bapak Ibu, Roh Kudus akan dicurahkan kepada Bapak Ibu ketika Bapak Ibu siap menerima kuasa itu. Nah, itu karunia iman. Yang begitu adalah karunia mujizat. Roh Kudus juga memberikan kepada kita orang percaya namanya karunia mujizat. Seperti apa yang telah Tuhan Yesus katakan, kamu akan menumpangkan tangan kepada orang sakit dan orang sakit akan disembuhkan. Kamu akan mengusir setan dan setan akan keluar, akan takluk kepadamu. Itu namanya karunia mujizat, ya. Minta dari Tuhan supaya Bapak Ibu mendoakan orang sakit, tumpang tangan orang sakit sembuh, ya. Itu karunia dari Roh Kudus diberikan kepada kita, ya, untuk menyembuhkan setiap yang sakit, ya. Terus 5 juga ada karunia marifat atau karunia penglihatan. Ada juga yang Roh Kudus berikan kepada orang-orang untuk mendapatkan karunia marifat. Misalnya ada penglihatan yang Tuhan kasih kepada seseorang itu untuk melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mata kita, ya. Itu karunia marifat, ya. Ada juga namanya karunia hikmat, ya. Karunia hikmat ini contohnya seperti Salomo diberikan karunia hikmat oleh Tuhan sehingga dia penuh dengan hikmat Tuhan, bahkan bahasa binatang pun dia tahu, diberikan roh. Jadi ada orang yang bahasa roh itu tidak dimengerti oleh kita, ya. Tapi orang yang punya karunia menafsirkan bahasa roh, dia yang akan menerjemahkan bahasa roh yang disampaikan oleh orang yang berbahasa roh, ya. Itu namanya orang yang memiliki karunia menafsirkan bahasa roh. Kata-kata dengan hikmat, ya, dan karunia pengetahuan, ya, kurang lebih agak sama seperti. Jadi kalau Bapak Ibu akan membaca kembali di rumah 1 Korintus 14 ayat 1 dan 25, Bapak Ibu akan ketemukan ada 9 karunia Roh Kudus yang akan diberikan untuk memperlengkapi kita orang percaya, ya. Jadi kita tidak sendiri, tapi Roh Kudus akan menyertai kita dan memperlengkapi kita. Makanya Roh Kudus itu disebut dengan Parakletos. Parakletos itu adalah orang yang mendampingi kita, ya, yang ada di sisi kita, yang akan menyertai kita. Itu namanya Parakletos. Roh Kudus adalah Parakletos kita yang akan ada di sisi kita, menyertai kita dimanapun kita berada, ya. Itulah Roh Kudus, ya. Ada itu poin yang kedua, ya, karunia-karunia Roh Kudus. Roh Kudus memperlengkapi kita dengan 9 karunia yang luar biasa, ya, yang akan menyertai kita, ya. Oke, yang terakhir, yang ketiga adalah Roh Kudus memperlengkapi kita orang percaya, ya. Jadi Roh Kudus memperlengkapi kita orang percaya. Yang pertama adalah Roh Kudus menolong kita untuk berdoa dengan benar. Ternyata
Roh Kudus itulah yang mengajari kita berdoa dengan benar. Ya. Dulu saya masih sekolah minggu SMP disuruh berdoa gementara. Waduh, minggu depan berdoa, waduh sudah stres hari Sabtu Bapak Ibu ya. Tidak bisa berdoa Bapak Ibu karena saya seorang pendiam Bapak Ibu, nggak bisa berdoa. Gimana nggak bisa berdoa ini? Kadang-kala bolos pura-pura alasan tidak masuk sekolah minggu karena tidak berdoa, gara-gara dibilang minggu depan berdoa. Waduh, nanti banyak alasan tidak datang ke gereja karena takut berdoa. Kalau berdoa kaki sudah gemetar. Sekolah minggu berdoa, hanya guru jadi Bapak Ibu gembala kita dulu itu sangat kejam juga ya, dia pakai ekor parin. Nggak berdoa, dapat ajar, waduh, tambah takut lagi Bapak Ibu. Tapi sebenarnya salah ya, nggak boleh kekerasan itu ya, kalau pakai perotan ajar itu. Nah, kami dulu kalau sekolah minggu nggak bisa berdoa, dipukul habis-habisan Bapak Ibu. Kalau sekarang mungkin nggak ada sekolah minggu yang mukul ya. Paling ini nasihati ya. Tapi berkat didikan beliau yang keras, banyak anak-anak rohaninya berhasil ya. Karena didikannya keras sekali ya. Tapi kalau saya paling takut kalau disuruh berdoa, waduh, parah mungkin ya. Tapi akhirnya Tuhan kasih bagaimana cara berdoa ya. Bisa berdoa, bahkan bisa berkhotbah. Luar biasa Pak, kalau bisa berkhotbah itu mujizat sebenarnya. Karena dulu saya itu pendiam, kalau di sekolah itu sampai di sekolah langsung di tempat duduk diam aja, nggak bisa bicara sama orang. Apalagi ngomongin orang banyak, waduh nggak bisa Bapak Ibu ya, pemalu Bapak Ibu ya. Tapi Tuhan bisa memakai saya di ratusan orang, bahkan ribuan orang ya. Semua itu karena karunia dari Tuhan ya. Bapak Ibu juga ya. Bapak Ibu jangan merasa saya nggak bisa apa-apa. Tapi ketika Bapak Ibu menyerahkan hidupmu kepada Tuhan dan izinkan Roh Kudus mengurapimu, Bapak Ibu akan melihat bagaimana Tuhan memakai Bapak Ibu. Bapak Ibu berdoa dengan luar biasa ya. Ada banyak orang juga yang berdoa pakai tulis dulu ya. Tulis lagi berdoa dari rumah, tulis doa-doanya. Pas berdoa ditiup angin, kertas dah hilang, pusing dia. Bingung dia, waduh kertasnya sudah ditiup angin. Tapi di sini semua berdoa tidak pakai tulis ya. Wah, luar biasa. Karena doa yang paling dahsyat itu ketika kita berdoa dengan hati yang tulus kepada Tuhan, berdoa dengan kuasa naik ke berdoa. Kalau Bapak Ibu tulis itu kata-katanya memang indah, tapi hatinya di tempat lain Bapak Ibu. Karena sudah tulis. Nanti ditiup angin, waduh, bingung sudah Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Roh Kudus akan mengajari kita bagaimana kita berdoa dengan benar ya. Itu doa nggak bisa diajar ya, tapi Roh Kudus akan mengajari kita bagaimana cara kita berdoa dengan kuasa Bapak Ibu ya. Tuhan itu nggak melihat kata-kata yang indah ya, tapi Tuhan melihat iman dan keyakinan yang disertai dalam doa ya, akan mengguncang banyak hal dalam kehidupan kita ya. Walaupun kata-kata kita indah, tapi tidak disertai dengan hati ya, itu sia-sia Bapak Ibu ya. Tuhan bilang percuma kamu memuji aku dengan mulutmu, tapi hatimu jauh daripadaku ya. Jadi bagaimana kita berdoa dengan kuasa ya, Roh Kudus, mintalah Roh Kudus mengurapi doa-doa kita supaya kita berdoa dengan kuasa ya. Roh Kudus juga akan memperlengkapi kita dengan cara mengubah kehidupan kita seperti Kristus. Nah, mungkin minggu lalu saya sudah khotbah itu bagaimana seseorang bertobat itu tidak bisa bertobat dengan sendirinya. Bapa yang menariknya, Roh Kuduslah yang bisa mengubah kehidupan seseorang. Nah, jadi Bapak Ibu, kita hamba-hamba Tuhan nggak bisa rubah Bapak Ibu ya, hanya bisa khotbah aja Bapak Ibu ya. Roh Kudus yang bisa mengubah Bapak Ibu ya. Jadi di jemaat kami juga di Bima itu sebagian besar dari suku Sumba NTT ya, yang datang ke Bima mencari pekerjaan di sana ya.
Dan 70% itu mereka tidak beragama. Agama suku namanya agama Marapu, itu agama suku. Jadi hanya 30% kurang lebih yang beragama Kristen. Itu pun masih gereja GKS kayak di sini GPM dan gereja Katolik dan lainnya. Jadi kalian juga nggak pernah ke gereja juga. Memang namanya Markus Lukas, tetapi tidak pernah ke gereja. Jadi mereka nggak mengerti. Kalau ditanya siapa Ibu Yesus, nggak tahu juga Bapak Ibu. Jadi saya harus mengajar dari dasar sekali dulu ya. Jadi setahun yang lalu ada ibu-ibu yang baru pulang dari BRI. Dia naik bajai, di sana bilang benghur ya. Benghur itu ada kuda yang narik delman, itu kendaraan tradisional di Bima ya. Dia naik dengan uang satu plastik sekitar 100-an juta ya. Tapi tiba-tiba, kemudian uangnya itu jatuh. Dia tidak tahu. Udah setengah kilo baru dia lihat, wah kemana uang saya? Turun, dia nangis di jalan raya, dia nangis karena uang ratusan juta hilang. Dan ketemulah Pak Markus uang satu kresek. Pak Markus dia, wah uang merah semua ini, gimana ya? Akhirnya Pak Markus ambil, cari orang yang punya. Ketemu ibu lagi nangis di jalan. Apakah ini uang ibu? Oh ya itu uang saya, alhamdulillah katanya dia gitu. Terima uang dan dia tidak kasih juga Pak Markus tersebut. Teman-temannya bilang sama Pak Markus, bodoh sekali kamu. Itu berkat itu kasih. Tapi Pak Markus bilang, saya sebenarnya mau ambil juga karena kebetulan kami lagi kesulitan ekonomi, dia bilang. Tapi tahu gimana ya? Hati saya itu Tuhan bilang kayak Tuhan bilang nggak boleh kamu ambil gitu, bisa kembalikan itu. Dan dia beberapa kali juga dapat uang orang dalam jumlah yang banyak tapi kembalikan. Dia bilang, wah dulu kalau saya tidak kenal Tuhan, waduh. Jangankan dapat ya, di kantong orang aja bisa hilang. Itu Tuhan ubahkan ya, Roh Kudus yang mengubah beliau ya, saya percaya itu ya. Ada juga yang namanya ya sama juga cita-citanya mencuri gitu. Ke pasar kalau ada yang barang yang tidak terlihat mereka langsung ambil ya. Tapi akhirnya dia datang kepada saya, dia bilang, Pak Pendeta, saya ini sudah nikah beberapa tahun tapi belum punya anak. Bisa nggak didoakan supaya punya anak? Saya sudah berobat ke dukun-dukun semua nggak punya anak. Oh iya, saya bilang. Jadi saya juga ya dalam hati, wah bisa nggak ya? Susah juga ini. Tapi saya bilang, doain aja. Hanya saya doakan. Pokoknya yang punya anak, tidak punya anak itu urusan Tuhan. Jadi saya doain dalam nama Tuhan Yesus, yang kau berikan anak kepada keluarga ini. Bulan depan, oh Pak Pendeta puji Tuhan, setelah saya didoakan, istri saya sudah hamil. Dan akhirnya lahir anak laki-laki ya. Sampai tidak punya anak, 3 orang anak laki-laki lahir, masih minta lagi, Pendeta tolong 1 anak perempuan. Waduh. Tapi kamu ini sudah dikasih 3 masih minta lagi. Ya saya doain lagi. Tahu-tahunya kemarin lahir lagi anak perempuan. Jadi dia punya anak 3 laki-laki, 1 anak perempuan. Nah, akhirnya dia melihat mujizat itu, hanya ya tobatlah dia dari curi ya. Dan sekarang dia kerja di tempat penggilingan daging. Kalau biasa orang buat bakso itu ada penggilingan, dia karyawan di sana. Ya. Jadi 3 kali bos itu sengaja lupa uang. Jadi itu tempat kerjanya ditutup, tapi bos sengaja lupa uang 1 plastik. Ketemu sama Pak Lukas, mau ambil enggak ya? Tidak ada orang kebetulan ini katanya. Tapi akhirnya dia bilang, tapi Pak Pendeta bilang jangan curi ya. Susah juga. Tapi gampang sekali dia larang jangan curi. Tapi ini uang banyak ini, lumayan nih kalau saya ambil ini bisa libur 1 tahun ini gak kerja. Tapi akhirnya dia kembalikan kepada bosnya. Beberapa bulan juga dapat juga 1 plastik.
Tapi bosnya ternyata itu hanya pura-pura menguji dia, apakah anak dia itu jujur atau tidak. Jadi 3 kali dia mengembalikan ke bosnya. Jadi sampai sekarang bosnya serahkan kunci sama dia. Jadi kalau pagi-pagi tokonya itu serahkan sama dia yang buka kunci, buka toko, kerjaan semua. Ya, karena bos sudah saking percaya kepada dia. Walaupun dia pulang kampung datang sudah dicari mana Pak Lukas. Ya, dia tidak akan pakai orang lain karena Pak Lukas ini sudah teruji. Ya, itu. Saya juga heran ya, orang ini pencuri bisa jadi jujur ya. Saya percaya karena Roh Kudus yang mengubah mereka ya. Nah, Roh Kudus yang mengubah kehidupan kita. Jadi di jemaat kami itu ya kadang-kadang sudah dididik baik pulang kampung, datang lagi yang baru kacau balau. Saya kok Tuhan kirim yang rusak-rusak ke sini. Tapi firman Tuhan bilang bahwa gereja itu adalah bengkelnya orang manusia ya. Kalau kita gereja berdiri untuk didik orang baik aja ya nggak ada gunanya ya. Gereja itu ada untuk mendidik orang-orang yang rusak ini Bapak Ibu. Jadi baik. Ya seperti bengkel itu ya. Kalau motor rusak baru bawa ke tempat bengkel dan diperbaiki jadi baik ya. Jadi Bapak Ibu yang kacau balau rusak ya datang ke gereja, Tuhan akan ubahkan ya. Karena kami sudah menyaksikan sendiri bagaimana puluhan ratusan orang yang datang dari kampung, waduh kacau balau. Sebentar dia buat masalah, sebentar dia curi, sebentar dia tikam orang dan sebagainya ya. Tapi Tuhan ubahkan mereka ya. Saya pun jadi bingung, waduh bisa ya orang-orang yang jahat itu Tuhan ubahkan. Tapi itulah Tuhan ya, Roh Kudus akan mengubah mereka. Karena kita hamba Tuhan hanya bisa menyampaikan firman Tuhan, tapi Roh Kudus yang akan mengubah Bapak Ibu. Firman itu yang akan mengubah Bapak Ibu ya. Nah, sehingga karakter Bapak Ibu diubahkan oleh Tuhan ya. Jadi kita hikmat dan wahyu ya untuk menghadapi hidup ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu menghadapi masalah ya, kadang-kadang kita seperti saya ini tidak sekolah, kayak kita bingung juga menghadapinya. Mintalah hikmat dari Tuhan ya. Ya seperti hikmat Salomo itu ya. Salomo dipakai luar biasa, diberikan hikmat yang luar biasa untuk memutuskan hal-hal yang sulit ya. Nah, ya memang sekolah itu membuat kita pintar, tetapi yang paling hebat lagi ketika kita minta hikmat dari Tuhan ya. Tuhan akan berkudus dan firman Tuhan bilang Roh Kudus akan berikan hikmat kepada kita ya. Contohnya murid-murid Yesus ya, mereka orang-orang yang sederhana, tapi ketika Tuhan memakai mereka, Petrus khotbah dengan kuasa, murid-murid yang lain berkhotbah dengan luar biasa, padahal mereka enggak sekolah teologi, hanya 3,5 tahun bersama dengan Yesus, tapi mereka dipakai Tuhan oleh luar biasa ya. Dan yang terakhir, Roh Kudus akan memberikan kepada kita roh kesetiaan untuk mengikuti Yesus sampai akhir hidup. Bapak Ibu tahu murid-murid Yesus itu mereka semua menjadi martir. Martir itu orang yang mati ya karena Yesus. Semua murid-murid Yesus itu mati dengan sadis ya. Hanya Yudas saja yang gantung diri sendiri ya. Hanya Yohanes saja yang sempat digoreng tapi dia tidak mati. Tapi yang 11 itu, Petrus disalibkan kaki ke atas, kepala ke bawah. Dia bilang jangan salibkan saya seperti Yesus. Salibkan saya kaki ke bawah, kepala ke bawah, kaki ke atas. Ada Thomas yang ditombak di India, dia memberitakan ini ke India, ditombak di sana, ya. Dan rasul-rasul yang lain, ya, yang dipansung kepalanya, yang diseret, dirajam dengan batu sampai mati. Jadi 11 murid Yesus itu mereka mati dengan sadis, tapi mereka tidak pernah menyangkal Yesus. Ya, nah, Paulus pun mati di Roma ya dengan sadis, ya. Tapi sampai akhir hidup mereka tetap ikut Yesus. Ya, sekali Yesus tetap Yesus. Ya, katakan sebelah kiri kananmu, hei, sekali Yesus tetap Yesus. Hei, sekali Yesus tetap Yesus. Hei, sekali Yesus tetap Yesus. Ya, jangan pernah menukar Yesus dengan yang lain. Ya, jangan anak-anak muda Tuhan setia melayani Tuhan. Ya, jangan pernah tukar Yesus sampai akhir hidup kita. Kita mau tetap sekali Yesus
tetap Yesus, ya. Jangan pernah menukar Yesus dengan hal yang lain. Oke, demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Puaskan hati kami, Roh Kudus penuhi kami Tuhan, berjalan Tuhan. Jamalah kami, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah ini. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, Holy Spirit God, sama kami Tuhan pagi ini Tuhan, mengalirlah di tempat ini Tuhan, penuhilah kami Tuhan pagi ini Tuhan, jama kami Tuhan, Rundus, urapi kami, jama kami Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, jama kami Tuhan siang hari itu, urapi kami siang ini Tuhan, lengkapi kami, sertai kami, pulihkan kami Tuhan pagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bekerjalah di tengah-tengah kami Tuhan siang ini Tuhan, jama kami Tuhan, lawat kami Tuhan, lawat kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan siang hari ini Tuhan, hamba sudah menyampaikan firman-Mu bahwa Engkau naik ke surga, tapi Engkau tidak membiarkan kami sendiri. Engkau berkata Engkau akan memberikan kepada kami seorang penolong yang akan memberikan kepada kami kuasa untuk melayani Engkau, kuasa untuk mengiring Engkau Tuhan. Jika di antara kami yang membutuhkan api roh itu Tuhan, Engkau bakar hati mereka dengan api roh-Mu Tuhan, agar mereka sungguh-sungguh setia kepada Engkau Tuhan. Tuhan, penuhi setiap kami pagi ini Tuhan dengan api roh-Mu Tuhan. Bekerjalah di tengah-tengah kami. Mungkin hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu, tapi kiranya firman Tuhan yang kami dengar pagi ini tetap menjadi remah dimanapun kami berada Tuhan. Kami tetap percaya bahwa Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Parakletos yang selalu bersama-sama mendampingi kami dimanapun kami berada. Engkau ada bersama dengan kami, dan kami percaya bahwa bersama dengan Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara yang ajaib dan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Ke dalam tangan-Mu Tuhan hamba serahkan firman-Mu Tuhan pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur buat firman-Mu siang ini. Haleluya. Amin.